Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dinda Rosita, NPM 1804 100027, kelas D, Prodi PBS, jurusan S1 Perbankan Syariah, semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang macam-macam akad. Nah, yang pertama yaitu wadiah, yang kedua ada mudorobah, yang ketiga ujroh atau ujer, yang keempat syar. Nah, yang pertama wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum. Nah, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dasar hukum wadiah yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijma. Berdasarkan sifat akadnya, wadiah itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada wadiah yat amanah, yang artinya barang titipan yang dimana pihak penerima titipan itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang atau uang yang telah dititipkan. Nah, yang selanjutnya itu wadiah yadomanah, artinya barang titipan yang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Nah, rukun wadiah yang pertama itu ada orang yang menitipkan barang, terus orang yang dititipi barang, barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Syarat wadiah yang pertama itu ada orang yang melakukan akad sudah balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, barang yang dititipkan itu harus jelas. Yang ketiga itu ada barang bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu mudorobah. Nah, mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana yang pihak pertama itu menyediakan seluruhnya modal atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya itu menjadi pengelola, dan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan awal atau kontrak awal yang dibuat. Rukun mudorobah yaitu ada pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, atau sikhot. Syarat mudorobah: orang yang berakal sehat, mencapai umur balik, berlaku atas kehendak sendiri, dan yang selanjutnya orang yang bertindak hukum dan orang yang cakap sebagai wakil. Nah, secara umum mudorobah itu terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ada mudorobah mutlaqoh, yang artinya bentuk kerjasama antara syahibul mal dan mudorib yang cangkupannya sangat luas dan itu tidak dibatasi ya, waktu, daerah itu tidak dibatasi. Nah, sedangkan mudorobah muqayyadah itu syahibul mal memberikan batas-batas kepada mudorib, seperti menentukan usahanya apa, melakukan tempat usahanya itu apa, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga ada ujroh atau ujar. Itu tuh upah, bisa dikatakan juga fee, bisa juga dikatakan imbalan. Nah, adri ujroh yaitu imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat itu ada syarf. Syarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lainnya, meliputi emas dengan emas, terus perak dengan perak, dan selanjutnya itu ada emas dengan perak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, yaitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melta Angelia, NPM 1804-1062. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama murabahah. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli atau bai. Selanjutnya rukun dan syarat murabahah. Rukun pembiayaan murabahah itu pertama ada bai atau penjual, kedua mushtari atau pembeli, ketiga mabi'i atau barang, yang keempat saman atau harga jual, yang kelima ijab dan qabul. Syarat pembiayaan murabahah yang pertama ada pihak yang berakad, yang kedua objek yang diperjualbelikan, yang ketiga akad atau sighot, keempat harga. Implementasi murabahah di perbankan syariah yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhan kepada supplier. Kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang nasabah, penyerahan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dari nasabah sebagai bukti bahwa benar-benar telah membeli barang sesuai akad. Setelah itu, bank menjual lagi ke nasabah dengan margin tertentu. Selanjutnya salam. Assalam juga disebut dengan as-salaf, maknanya adalah menjual dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayarannya segera atau tunai. Adapun rukun dan syarat salam. Rukun jual beli salam, yang pertama pembeli, yang kedua penjual, ketiga modal uang, keempat barang, lima serta terima barang. Syarat jual beli yang pertama ada ketentuan tentang pembayaran, kedua ketentuan tentang barang, yang ketiga ketentuan tentang salam paralel, keempat penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Implementasi salam pada bank syariah. Yang pertama itu bank syariah melakukan negosiasi dengan pengusaha atau nasabah tentang pesanan dengan kriteria tertentu. Yang kedua itu bank syariah memesan barang kepada produsen sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pengusaha atau nasabah. Yang ketiga, produsen mengirim dokumen kepada bank syariah. Yang keempat, produsen mengirim barang yang dipesan kepada pengusaha atau nasabah. Yang kelima, pengusaha atau nasabah membayar kepada bank syariah dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Yang terakhir istisna. Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab, artinya buatan. Menurut para ulama bai, istisna jual beli dengan pesanan merupakan suatu jenis khusus dari akad bai as-salam. Adapun rukun dan syarat istisna. Rukun jual beli istisna itu yang pertama produsen atau pembuatan barang, yang kedua pemesan atau pembeli barang, yang ketiga proyek usaha barang atau jasa yang dipesan, yang keempat harga, yang kelima serah terima atau ijab qabul. Syarat jual beli istisna yang pertama pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua ridho atau kerelaan dua pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga apabila isi akad diisyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi akad istisna tetapi berubah menjadi akad ijaroh. Yang keempat, pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan membuat barang itu. Yang kelima, barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jaminannya. Yang keenam, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan. Selanjutnya, implementasi istisna pada bank syariah. Yang pertama itu nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada bank syariah dengan kriteria tertentu. Yang kedua, bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan. Yang ketiga itu bank syariah menjual barang
kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah Bank Syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Yuliandini, NPM 18141000102, jurusan S1 Perbankan Syariah D semester 5, dari kelompok H yang akan membahas tentang akad-akad yang ada di perbankan syariah. Saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah, akad qard, akad ijaroh, dan IMBT. Yang pertama, saya akan membahas tentang akad musyarakah. Akad musyarakah dalam konteks perbankan syariah adalah akad kerjasama pembiayaan antara nasabah dan bank syariah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing pihak memberikan penyertaan modal sesuai dengan porsi modal yang telah disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercaya kepada nasabah. Selaku pengelola usaha, nasabah wajib menyampaikan penyertaan laporan perkembangan usaha kepada pemilik dana atau bank syariah. Selaku pemilik dana, bank syariah boleh melakukan intervensi kebijakan usaha. Rukun musyarakah itu ada 3. Yang pertama adalah pelaku akad, yakni para mitra usaha. Yang kedua adalah objek akad, yakni modal atau mal, kerja atau darobah, dan keuntungan. Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Pembiayaan musyarakah dalam dunia perbankan syariah itu ada beberapa. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, bidang perdagangan, jasa, dan konstruksi. Yang kedua, pembiayaan dalam investasi dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Yang ketiga, pembiayaan secara indikasi, baik kepentingan modal kerja maupun investasi. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah sebagai contoh, semisal Pak Hendri dan Pak Toha itu melakukan akad musyarakah untuk melakukan kegiatan usaha atau membuat proyek bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modal 50% banding 50%. Lalu mereka bersama-sama melakukan kegiatan bisnis tersebut. Resiko bisnis tersebut ditanggung bersama dan keuntungan sesuai dengan porsi modal yang awal, yaitu 50% banding 50%. Kedua adalah akad qard. Qard adalah pinjaman atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau membuat bisnis usaha. Pihak peminjam berkewajiban membayarkan atau mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah pinjamannya, tanpa bergantung kepada untung atau rugi usaha atau bisnis yang dijalankannya. Akad qard tidak berbunga karena pada prinsipnya qard adalah tolong-menolong. Praktik qard dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank. Untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Skema pada perbankan syariah menggunakan akad qard ini sebagai berikut. Yang pertama, pihak nasabah atau muktarid mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan syariah atau mukrid dengan menggunakan akad qard. 2. Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang akan dikelola oleh nasabah. 3. Nasabah atau muktarid menjalankan modal tersebut untuk kegiatan usaha atau bisnis. Setelah mendapatkan keuntungan dari usahanya, nasabah wajib mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya kepada lembaga keuangan syariah atau bank syariah. 5. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah 100% untuk nasabah sendiri, dan bank tidak mendapatkan keuntungan, hanya perlu nasabah itu mengembalikan pinjaman sesuai dengan pinjaman yang awal tadi. Adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan suatu barang. Akad ijaroh ada 2, yaitu ijaroh atau sewa barang dan sewa tenaga kerja atau pengupahan atau jasa.
Rukun ijaroh ada beberapa. Yang pertama adalah sigot ijaroh atau ijab dan qabul. 2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pemberi jasa. Yang ketiga, objek akad ijaroh yaitu ada 2. 1. Manfaat barang dan sewa. 2. Manfaat jasa dan upah. Implementasi ijaroh dalam dunia perbankan syariah yaitu nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh ke bank syariah. Kemudian bank syariah memberi atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijaroh, tarif ijaroh dari supplier atau penjual atau pemilik. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai objek ijaroh, tarif ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, maka pembiayaan ijaroh ditandatangani dan nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimilikinya. Bank menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Setelah periode ijaroh berakhir, nasabah memberikan objek ijaroh kepada bank syariah. Bila bank membeli objek ijaroh tersebut, setelah periode ijaroh berakhir, objek ijaroh tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang disewakan kembali. Jenis-jenis barang atau jasa yang dapat disewakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang modal seperti aset tetap, bangunan, kantor, gedung, dan ruko. 2. Barang produksi seperti mesin dan alat-alat berat lainnya. 3. Barang transportasi seperti transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. 4. Jasa untuk membayar ongkos seperti membayar sekolah, jasa untuk membayar ongkos tenaga kerja, hotel, angkutan, dan transportasi. Akad yang keempat adalah IMBT atau akad ijaroh muntahiyah bit tamlik. Sebenarnya akad ini sama saja dengan akad ijaroh, hanya saja pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad yang baru. Aplikasi IMBT dalam dunia perbankan syariah itu ada beberapa. Yang pertama, 1. Pembiayaan investasi seperti pembiayaan barang-barang modal seperti mesin-mesin. 2. Pembiayaan konsumer seperti pembiayaan mobil, rumah, dan sebagainya. Aplikasi IMBT pun tidak jauh beda dengan ijaroh. Hanya saja pada akhir masa sewa, akadnya bisa dilakukan secara hibah atau dengan cara jual beli cicilan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Fahmi Murtadha, NPM 1804-2012. Materi berikutnya adalah kafalah. Yang pertama, pengertian kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama adalah syigat kafalah. Yang kedua yaitu makful bihi. Yang ketiga kafil. Yang keempat makful anhu. Yang kelima makful lahu. Yang keenam lafaz. Pengaplikasian kafalah. Dalam perkembangannya, konsep kafalah sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, semakin bervariasi, dan pihak yang terlibat juga semakin banyak. Yang kedua yaitu hawalah. Pengertian hawalah menurut bahasa berarti pindah, sedangkan menurut istilah hawalah berarti pelimpahan utang atau pembayaran utang dari orang yang berhutang atau muhil kepada orang lain yang menanggung hutang tersebut atau muhal alaih. Rukun dan syarat-syarat hawalah. Rukun hawalah. Yang pertama, muhil atau orang yang berhutang. Yang kedua, muhal atau pemberi pinjaman. Yang ketiga, muhal alaih atau penerima hawalah. Yang keempat, muhal bihi atau utang. Yang kelima yaitu akad. Syarat hawalah. Yang pertama, para pelaku hawalah atau pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum. Yang kedua, peminjam harus memberitahu pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada
pihak lain. Yang ketiga, akad hawalah dapat dilakukan jika pihak menerima hawalah menyetujui keinginan peminjam. Yang keempat, hawalah tidak disyaratkan adanya hutang dari penerima hawalah atau pemindahan hutang kepada pemindah hutang. Implementasi hawalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu memasok mendapatkan modal agar bisa mendapatkan produksinya. Yang ketiga, rahan atau gadai. Pengertian rahan atau gadai, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan rahan atau gadai dalam arti akad, yaitu menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut. Rukun gadai. Rukun gadai yang pertama adalah ar-rahin atau orang yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Yang ketiga al-marhun atau rahan atau barang yang digadaikan. Yang keempat al-marhun bih atau hutang. Yang kelima syigot atau ijab qabul. Syarat gadai yang pertama rahin dan murtahin. Yang kedua syigot dan gadai. Yang kedua syigot gadai. Yang ketiga marhun bih atau hutang. Yang keempat marhun atau barang. Penerapan rahan dalam perbankan syariah. Untuk saat ini, rahan atau gadai tidak hanya diterapkan oleh perusahaan penggadaian saja, tetapi perbankan syariah pun juga menyediakan produk berupa rahan dalam operasionalnya. Rahan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan aset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. Yang terakhir yaitu wakalah. Pertama, pengertian wakalah. Wakalah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan atau tanggungan pemberian kekuasaan. Dan juga akad wakalah bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Dasar hukumnya adalah yang pertama dari Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga dari ijma' para ulama. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakalah. Rukun yang pertama adalah ada orang yang mewakilkan, yang kedua ada orang yang mewakili, yang ketiga sesuatu yang diwakilkan, yang keempat syigot. Syarat-syaratnya yang pertama syarat-syarat mewakil atau orang yang mewakilkan. Syaratnya yang pertama adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz atau dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, syarat-syarat untuk wakil atau orang yang mewakili. Yang pertama, cakap
untuk bertindak di mata hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Nah, selanjutnya penerapan akad wakalah bil ujrah di bank syariah. Dalam akad wakalah bil ujrah di bank syariah, contoh penerapannya terdapat dalam produk jasa transfer bank. Transfer bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang atau dana dari satu unit kerja bank, bisa berupa kantor pusat maupun cabang pembantu, ke unit kerja bank lainnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.